warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali dengan Bakti. Yuk kita tetap semangat dalam belajar. Dan kita bersyukur sekarang sudah dapat belajar seperti biasa kembali. Setelah sebelumnya kita belajar dari rumah secara daring. Namun tetap jaga kesehatan kita ya. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang daun, maka kita lanjutkan pada bagian tumbuhan selanjutnya, yaitu akar. Apakah teman-teman sudah tahu apakah akar tumbuhan itu? Yap, benar sekali. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya tertancap atau berada di dalam tanah. Meskipun ada juga beberapa jenis tumbuhan yang akarnya terendam di dalam air atau menempel pada batuan atau media lainnya. Berikut ini beberapa jenis akar dan fungsi akar pada tumbuhan. Simak video ini hingga selesai ya teman-teman. Lalu apa sajakah fungsi akar pada tumbuhan? Ya, benar sekali teman-teman. Di antara fungsi akar adalah sebagai berikut. Fungsi utama akar adalah untuk menyerap nutrisi organik dan anorganik yang dibutuhkan tanaman. Nutrisi ini kemudian terserap ke dalam bagian tumbuhan lainnya. Tanaman sangat membutuhkan air, dan akar menjadi organ yang bertugas menyerap air dari dalam tanah, untuk kemudian digunakan sebagai pendukung pertumbuhan tanaman. Berikut ini beberapa fungsi akar tumbuhan yang dapat Bakti rangkum untuk teman-teman semua ya. Yang pertama adalah sebagai penopang tumbuhan. Akar pada tumbuhan memiliki fungsi utama, yaitu sebagai penopang dasar tanaman. Akar yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah membantu tanaman untuk tumbuh dengan tegak. Yang kedua, menyerap air dan zat hara. Akar akan menyerap air serta garam mineral atau zat hara dari dalam tanah. Air dan zat hara merupakan nutrisi yang akan membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Selain sebagai penopang dan menyerap unsur-unsur yang ada di dalam tanah, akar juga memiliki fungsi sebagai gudang cadangan makanan, misalnya pada tanaman umbi-umbian, singkong, dan lainnya. Yang keempat adalah sebagai alat pernapasan. Beberapa akar pada jenis tumbuhan memiliki fungsi sebagai respirasi, contohnya pada beringin yang memiliki akar gantung sebagai alat respirasi atau pernapasan. Tumbuhan bakau juga menjadikan akarnya sebagai alat respirasi. Kemudian yang kelima adalah sebagai alat reproduksi. Tanaman juga berkembang biak seperti makhluk hidup lainnya. Contohnya tanaman paku yang menggunakan akar atau tunas sebagai alat reproduksinya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis akar pada tumbuhan teman-teman, yaitu diantaranya adalah jenis akar serabut. Akar serabut adalah jenis akar yang bentuknya seperti serabut. Ukuran pangkal dan ujungnya hampir sama besar. Pada bagian akar serabut hanya terdapat rambut akar dan serabut akar. Semua bagian akar serabut berasal dari pangkal batang. Jenis akar serabut pada umumnya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Namun jenis akar serabut bisa dijumpai pada tumbuhan dikotil yang dikembangbiakan secara cangkok atau stek. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah pohon kelapa, pohon padi, pepaya, jagung, bawang, pohon pisang, tebu, salak, rumput, teki, tanaman bambu, dan sebagainya.
Yang kedua adalah jenis akar tunggang. Jenis akar tunggang mempunyai akar pokok atau akar besar. Akar pokok memiliki cabang-cabang yang kecil. Tidak hanya akar pokok dan cabang akar, tapi akar tunggang memiliki bagian rambut akar dan tudung akar. Jenis akar tunggang pada umumnya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang yaitu kacang hijau, wortel, kacang tanah, putri malu, asam jawa, pohon durian, mangga, jeruk, mahoni, belimbing, umbi-umbian, dan sebagainya. Kemudian jenis akar yang ketiga adalah akar gantung, teman-teman. Akar gantung ini berasal dari batang tanaman yang tumbuh dan berkembang ke bawah sehingga menggantung di udara. Akar gantung akan tumbuh panjang menuju ke tanah untuk mencari sumber air dan zat hara. Fungsi dari akar gantung yaitu untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Tetapi ketika akar gantung tumbuh panjang ke bawah dan masuk ke dalam tanah, fungsinya berubah. Bagian akar yang masuk ke dalam tanah memiliki fungsi menyerap air serta garam-garam mineral. Contoh tumbuhan yang memiliki jenis akar gantung adalah pohon beringin dan juga pohon anggrek kalajengking, teman-teman. Nah, jenis akar yang keempat adalah akar tunjang. Akar tunjang tumbuh dan berkembang di atas permukaan tanah. Akar ini keluar dari batang pohon dan dahan paling bawah. Contoh tumbuhan yang memiliki jenis akar tunjang adalah tanaman bakau dan mangrove. Nah, yang kelima adalah jenis akar napas. Akar napas sebagian tumbuh tegak lurus ke atas berbentuk menyerupai pensil atau kerucut. Akar napas terbentuk dari perluasan akar yang tumbuh secara horizontal. Bentuk akar ini memiliki banyak celah untuk jalan masuk udara, berfungsi membantu pernapasan tumbuhan. Contoh tanaman yang memiliki akar ini adalah pohon api-api yang termasuk kelompok tanaman mangrove yang dapat kita jumpai di kawasan pesisir. Nah, dalam catatan bakti, jenis akar yang keenam adalah akar perekat. Akar perekat tumbuh di sepanjang batang tumbuhan dan berfungsi untuk menempel pada tembok atau tumbuhan lain. Akar perekat terdapat pada tanaman yang tumbuh memanjat dan merambat. Contoh tumbuhan yang memiliki akar perekat adalah pohon sirih dan juga lada. Nah, sekarang coba kita amati beberapa bagian akar ini ya, teman-teman. Secara umum akar memiliki bagian utama, yakni tudung akar, inti akar, rambut akar. Berikut ini penjelasannya. Tudung akar terletak di bagian ujung akar. Fungsi tudung akar adalah untuk melindungi ujung akar saat menembus tanah. Yang kedua adalah bagian inti akar. Inti akar merupakan bagian akar yang terletak di pusat akar. Inti akar terdiri atas pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dari akar ke daun, sedangkan pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Wah, fungsinya sangat banyak sekali ya. Nah, yang ketiga adalah rambut akar. Rambut akar merupakan penjuluran dari bagian epidermis, di mana fungsinya untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat hara. Bagian akar berikutnya adalah batang akar. Batang akar merupakan batang yang terletak di tengah-tengah di antara pangkal akar dan ujung akar, di mana akan berkembang dan tumbuh bercabang-cabang dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, bagian akar selanjutnya adalah ujung akar. Ujung akar adalah bagian akar yang termuda seperti tunas, di mana akan terus-menerus tumbuh dan berganti akar baru ketika sudah menjadi ketentuan akar.
Demikian teman-teman, sedikit penjelasan tentang akar tumbuhan yang dapat Bakti sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang tumbuhan. Sampai jumpa dengan video pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.